Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikadek Sunarti. Saya mahasiswa PPG kategori 1, gelombang 2 tahun 2022. Saya siap mengikuti UKIN. Hadirin, mengajarkan Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, tadi anak-anak sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan? Sudah. Sarapannya apa? Roti. Roti, Susu. susu, Bubur. bubur, air. Ya. Telur juga ya. Nah, anak-anak sarapan itu boleh apa saja, boleh nasi, susu, telur, ya. Nah, sarapan itu sangat penting untuk menambah energi kita dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Kevin tolong pimpin doanya. Hadirin, doa bulan. Berdoa. Anak-anak, apakah ada hari ini yang tidak masuk? Iya. Semua hadir ya? Ya. Ibu absen dulu ya. Baik, karena hari ini semua sudah hadir, berarti anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, coba kita tepuk semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menyanyi lagu nasional ya. Mana anak berdiri? Satu setahun apa lima? Sudah hari
tanda titik ini adalah salah satu yang akan kita bahas dalam tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 3 itu tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik serta pengukuran alat ukur waktu. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca, peserta didik dapat menganalisis penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik pada akhir kalimat dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan menganalisis kalimat sederhana, peserta didik dapat membuat kalimat sederhana dengan menggunakan huruf kapital, nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik pada akhir kalimat dengan tepat. Sedangkan tujuan yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran tentang cara membaca jam, peserta didik dapat menganalisis satuan baku untuk mengukur waktu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan yang terakhir, setelah menganalisis satuan baku untuk mengukur waktu, peserta didik dapat membuat gambar jam sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, nah di buku juga ada gambar. Coba anak-anak buka halaman 20. Anak buka halaman 20. Nah, di sini ceritanya baterai jam dinding di rumah Udin sudah usang. Kemudian ayah membantu menyuruh Udin untuk mengganti baterainya. Nah, ceritanya seperti ini. Ada yang mau membaca? Ayo, siapa yang mau membaca percakapannya? Coba, dong. Dongnya jadi ayah, ya. Hati-hati ya, Nak. Jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Ya, nah sekarang siapa yang mau jadi Udin? Siapa yang mau jadi Udin? Coba Dayu. Ya, Ayah. Saya akan berhati-hati. Pegang meganya yang kuat ya, Ayah. Ya, nah jadi itu ceritanya ya. Nah, coba anak-anak lihat dalam percakapan tadi, apakah ada tanda baca? Tanda baca apa saja yang Ada seru. Tanda mana? Seru. Tanda titik. Nah, untuk penggunaan huruf kapitalnya apakah ada di sana huruf kapital? Ya, ada ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik, mari kita simak video berikut ini ya. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap kalian untuk belajar? Kalau sudah, yuk kita simak sekarang videonya. Hari ini kita belajar tema 8 tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik. Siapa yang masih ingat apa itu huruf kapital? Ya, jawaban kalian benar. Huruf kapital atau disebut juga dengan huruf besar. Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata. Nah, tidak semua kata menggunakan huruf kapital ya. Sekarang, mari kita pelajari aturan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan PDD digunakan pada huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya berikut ini. Ibu belanja sayur dan buah ke pasar. Huruf I pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang
kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama orang. Contoh, ada nama Edo, Siti, dan Udin. Setiap huruf pertama pada nama orang harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bulan dan hari. Sama seperti penulisan nama orang, setiap huruf pertama pada nama bulan dan hari juga harus menggunakan huruf kapital. Nomor 4, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama agama, kitab suci, dan kata ganti Tuhan. Setiap huruf pertama pada nama agama, kitab suci, dan kata ganti Tuhan harus menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut ini. Yang Maha Kuasa. Kata tersebut merupakan kata ganti Tuhan, maka huruf Y, F, dan K harus menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya, berdoa kepadanya. Huruf M pada kata kepadanya juga harus menggunakan huruf kapital karena merupakan kata ganti Tuhan. Selanjutnya, nomor 5. Huruf kapital digunakan pada huruf utama nama negara, kota, dan suku. Perhatikan contoh berikut ini. Penulisan pada nama negara Indonesia, Amerika, kota Semarang, Jakarta, dan nama suku Jawa, Dayak, Batak. Setiap huruf pada nama kota, negara, dan suku menggunakan huruf kapital. Oke Nana, tadi kalian sudah belajar tentang aturan penggunaan huruf kapital. Sudah ngerti ya? Nah, sekarang kita belajar tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, tapi tidak digunakan pada pertanyaan atau seruan ya, karena tanda bacanya sudah berbeda. Sekarang perhatikan contoh penggunaan tanda titik. Nomor 1, Udin memegang tong sampah. 2, Siti menyiram bunga di taman. Setiap akhir kalimat pada contoh tersebut menggunakan tanda titik. Nah, baik anak-anak, tadi sudah menyimak video ya, penjelasan tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nah, tadi disebutkan penggunaan huruf kapital apa saja digunakan? Di awal kalimat. Nama bulan, nama hari, nama orang, nama tempat, Nama kota. ya, nama kota, ya, nama suku. Ya, kalau penggunaan tanda titik apa kita gunakan? Di akhir kalimat. Ya. Nah, bagaimana kalau dalam kalimat itu tidak ada tanda titik? Bagaimana? Bagaimana? Tidak bisa membacanya. Iya, kita tidak bisa membacanya. Ya, kita tidak bisa juga membedakan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Makanya perlu adanya tanda titik untuk memisahkannya. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan tadi sudah dimengerti? Sudah. Ya. Nah, anak-anak, pada gambar tadi itu pada percakapan tadi itu ada gambar tentang jam di rumahnya Udin. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang cara membaca jam. Nah, untuk itu kita simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Yuk kita pelajari ya anak-anak. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan jarum yang ada pada jam ya anak-anak. Nah, kita lihat di sini ada 3 jarum. Ya. Ada
ada jarum yang paling panjang, ini menunjukkan menit. Kemudian jarum yang pendek ini menunjukkan jam. Dan jarum yang agak kecil ini anak-anak ini menunjukkan detik. Nah, sekarang kita mainkan. Jika anak-anak memiliki jam dinding yang sudah tidak terpakai, bisa kita mainkan ya. Nah, kita lihat di sini jarum pendek ya, kita arahkan pada angka berapa ini? Ya, angka 6 ya. Sedangkan jarum panjang kita arahkan ke angka 12. Nah, jadi kita fokus ke jarum pendek dan jarum panjang saja ya. Maka dibaca pukul 6, ditulis pukul 06.00. Selanjutnya kita baca tanggal waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Jika jarum pendek menunjuk angka 7 dan jam panjang kita arahkan ke angka 12 seperti ini ya, maka dibaca pukul 7, ditulis pukul 07.00. Nah, anak tadi sudah menyimak penjelasan tentang cara membaca jamnya. Nah, tadi disebutkan cara membaca jam itu ada 3 jarum jam. Ya. Ada jarum pendek, jarum pendek menunjukkan jam. Ada jarum panjang, jarum panjang menunjukkan menit. Nah, jarum yang berputar paling cepat itu menunjukkan detik. Ya. Ya, nah anak-anak sekarang siapa yang bisa menunjukkan jarum jam? Ya, nah coba ambilkan. Nah, di sini ada contoh jam. Ya. Siapa yang mau ke depan menunjukkan jam 8? Ayo Citra ke depan. Jarum pendeknya di angka berapa? 8. Oke, yang ke-8. Jarum pendek di angka 8. Jarum panjangnya di angka berapa, Citra? Ya, ini dibaca pukul 8. Ditulisnya pukul berapa, Citra? Ya, 8.00. Ya. Ayo, siapa lagi yang mau ke depan? Tunjuk pukul 4. Ayo, ke depan. Ke Sandra. Jarum pendeknya di angka berapa? 4. Jarum pendek di angka 4. Jarum pendek di angka 4, jarum panjang di angka 12. Nah, dibaca pukul berapa, Eka? Dibacanya pukul 4. Ditulisnya? Iya, benar. Ya. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah mengerti? Sudah.
Nah, anak-anak, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah di paling depan kalian menulis nama kelompoknya. Ya. Kemudian pada halaman 5, anak-anak tulis kembali kalimat berikut ini. Ya. Tulisnya di baliknya di halaman 6. Sudah? Kalau sudah, kemudian tulis 2 kalimat sederhana pada halaman 7. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, tentang matematika. Anak-anak tulis sesuai dengan jarum jam yang ditunjukkan. Pukul berapakah itu? Ya. Nah, terakhir kalian menggambar jam sesuai dengan jam yang ditunjukkan. Ya. Gimana anak-anak? Sudah mengerti? Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan anak-anak mulai mengerjakan. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah, saatnya kalian mempresentasikan ya hasil diskusi kalian. Ya, kelompok lain boleh menanggapi ya hasil diskusi temannya. Kalimatnya tolong dibaca ya yuk. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah rusak. Huruf besarnya yang mana saja? Batu. Batu. Ada lagi? Tidak. Tidak. Tanda titiknya sudah? Ya, sudah. Nomor 2. Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantungnya. Huruf besarnya yang mana saja? Ayah. Ayah Udin. dan Udin. Nah, tanda titiknya juga sudah. Ya. Nomor 3. Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Nah, huruf besarnya yang mana? Ayah dan Udin. Ya. Tanda titiknya bagaimana? Ya, sudah. Nomor 4. Ayah berterima kasih kepada Udin. Huruf besarnya yang mana? Ayah. Ayah. Ada lagi? Udin. Udin. Ya. Tandanya sudah benar juga. Terus, nomor 5. Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak batu seperti Udin.
besarnya yang mana? Siti. Ada lagi? Tidak. Ya. Sekarang siapa yang mau maju pertama? Presentasikan. Ayo, kelompok 2. Ya, nomor 2 pukul berapa itu? 3. Pukul 3. 3. Ya. Yang nomor 3? 6. Pukul 6. Nomor 4? 9. 9. Terakhir nomor 5? 11. Nah, gambarnya sekarang coba ditunjukkan sama temannya Ayu. Gambar yang Ayu buat. Ya. Yang pertama menunjukkan pukul 5. Ya, yang kedua pukul 10. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Apakah sudah benar jawabannya? Sudah? Sudah. Kalau sudah kita beri tepuk tangan. Untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3. Ya, dibaca kalimatnya dari nomor 1. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Ya, huruf besarnya yang mana? Batu. Ya, batu. Ya, dan titiknya sudah? Ya, sudah. Yang kedua, Saya meminta bantuan untuk menggantinya. yang mana huruf besarnya? Ya, ada bacanya juga sudah benar. Nomor 3. Ayah dan Putri sama-sama memperbaikinya. Huruf besarnya yang mana? Ya, ada titiknya juga sudah ada. Nomor 4. Ayah berterima kasih kepada Udin. Huruf besarnya yang mana? Ayah dan Putri. Ya, titiknya juga sudah. Nomor 5. Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Huruf besarnya? Ayah, Tuhan dan Udin. Ya, ada titiknya juga sudah ada. Sudah benar. Lanjut lagi. Kalimatnya dibaca. Udin membeli buku. Udin membeli buku. Huruf besarnya yang mana? Udin. Kemudian ada titiknya juga sudah. Nomor 2. Ayah mencuci motor. Ayah mencuci motor. Huruf besarnya? Ayah. Baru soal matematikanya. Nomor 1. Pukul 1. Terus. 2 pukul 3. Nomor 3 pukul 6. Nomor 4 pukul 9. Nomor 5 pukul 11. Ya. Sekarang tunjukkan gambar yang di gambar jamnya. Ayo tunjukkan. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Anak-anak, ibu lihat tadi kalian selama mengerjakan LKPD sudah bekerja dengan sangat baik. Ya, semua kerjasamanya sudah bagus. Nah, untuk itu kita beri tepuk hebat dulu. Ya, ayo. Kita semua tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Nah, sekarang kita lanjutkan menjawab soal evaluasi. Nah, anak-anak di atasnya kalian boleh isi nama. Ya, nama kalian di balik kertas.
stretching dulu sebentar ya. Kanan berdiri semua. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar hari ini tentang penggunaan huruf kapital. Nah, ayo, tentang apa? Pembelajaran kita hari ini tentang jam, penggunaan tanda titik, penggunaan huruf kapital. Nah, kita mulai dari penggunaan huruf kapital. Kapan kita menggunakan huruf kapital? Awal kalimat. Nama orang. Nama bulan. Nama hari. Ya. Kemudian tanda-tanda titik. Akhir kalimat. Nah, kemudian cara membaca jam. Nah, ini tuh ada gambar jam lagi. Ya. Ada berapa jarum? 3 jam. Ada 3. Ya, jarum pendek. Nah, jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Nah, jarum yang berputar paling cepat menunjukkan detik. Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Ada bagian mana yang paling kalian sukai? Ice breaking. Tentang jam. Semuanya. Ya. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari, apakah ada yang belum mengerti? Baik, kalau begitu. Nah, kita lanjutkan dengan kegiatan yang akan kita lakukan besok. Pelajaran yang akan kita besok itu tentang tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 4. Jadi anak-anak bisa di rumah nanti persiapkan, dipelajari terlebih dahulu ya. Anak-anak kita nyanyi meong-meong dulu ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Ayo Kevin, bikin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, terima kasih kalian hari ini sudah belajar dengan baik. Semuanya sudah bersemangat untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nah, pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan Pramo Santi. Berdiri. Nama Sandi.